Bab 255. Aku di sini untuk bertemu denganmu. Menghadapi hinaan marah itu, Qin Feng tidak menganggapnya serius. Dia tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Namun di antara penonton, Sangguan Yunqing mengerutkan kening. Bagaimanapun, Qin Feng masih menjadi tunangannya hanya dalam nama saja. Dan sekarang dia dimarahi seperti ini. Dia merasa malu. Saya sangat marah. Tang Feiyan tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, "Nona, lihat betapa berkulit tebal anak ini. Dia dimarahi seperti ini dan masih berperilaku seperti orang normal. Dia sangat tidak tahu malu." Petik 2. Sangguan Yunqing mendengus dingin. Ini memalukan. Petik 2. Benar. Petik 2. Tang Feiyan berkata lagi, "Nona, saya mendengar bahwa setiap lawan dari anak ini secara misterius tidak memilih Ning klan dan klan Sangguan kami bertindak seolah-olah kami adalah kaki tangan. Betapa tidak adilnya. Apakah saya akan membantunya?" Sangguan Yunqing berkata dengan dingin. "Saya khawatir itu dia. Saya meminta bantuan wanita tertua dari keluarga Ning, Ning Qingsui." Dia mencibir pada Qin Feng, tunangannya, dan sangat menghina. Tapi Ning Qingsui berbeda. Dia begitu menyayangi Qin Feng, seorang pecundang. Bahkan dia mencium Qin Feng di depan umum terlepas dari statusnya sebagai wanita muda klan naga. Saya khawatir Ning Qingsui membantunya dalam kompetisi peringkat Qingyun ini. Aku benar-benar tidak tahu kenapa wanita itu begitu gila. Namun, sudah waktunya lelucon itu berakhir. Hari ini adalah pertarungan yang menentukan antara 10 kontestan terakhir. Kecuali Qin Feng. Satu-satunya yang bisa mencapai titik ini adalah para ahli berbakat dari berbagai kota. Dan itulah akhir dari sampah Qin Feng. Tidak apa-apa. Selama Qin Feng kalah, dia seharusnya tidak mengganggu dirinya sendiri lagi di masa depan. Boom, boom, boom. Petik 2. Sekarang, 10 besar kompetisi nasional pemeringkatan Qingyun telah dipilih. Tetapi untuk memilih juara, caranya bukan dengan undian tetapi dengan menantang sistem. Long Aoyun mendapatkan hasil terbaik. Dan hari ini dia akan menjadi pemimpin ring dan mempertahankan ring. Di atas panggung, Long Aoyun tampak agung dan mendominasi. Matanya yang arogan menyapu penonton. Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan yang menakjubkan. Saat ini, dia dengan bangga berbicara kepada semua penonton. "Siapa yang ingin menantangku? Ayo." Semua pemain yang tersisa tahu betapa kuatnya Long Aoyun. Anda harus tahu bahwa setiap orang yang pernah bertarung dengan Long Aoyun sebelumnya pernah terluka parah, patah otot, dan patah tulang. Dua orang yang tidak beruntung bahkan dipukuli hingga cacat dan tidak dapat berlatih seni bela diri selama sisa hidup mereka. Sungguh mengerikan. Jika Long Aoyun adalah singa di padang rumput, sebagai perbandingan, mereka hanyalah semut. Tantang dia. Saya khawatir itu adalah belalang sembah yang mencoba bertindak seperti kereta dan tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Saya abstain. Saya abstain. Saya juga abstain. Kejuaraan hanya bisa menjadi milik Anda, Tuan Long. Ya, Tuan Long tidak tertandingi dan berani. Dan kami hanya bisa menyerah. Petik 2. Beberapa dari 10 jenius abstain. Dan tidak ada yang berani melawan Long Aoyun. Kedelapan orang itu menyerah. Pada saat yang sama, untuk menjilat Long Aoyun, mereka membual tentang dia untuk sementara waktu. Berharap mereka bisa memujinya sampai ke langit. Sehingga mereka bahkan berlutut dan bertindak seperti anjing yang menyanjung. Akibatnya, hanya Qin Feng yang tersisa. Dia berdiri sendirian di antara penonton, tanpa ekspresi. Semua orang merasa bahwa Qin Feng juga akan abstain. Bagaimanapun, para jenius yang telah mencapai 10 besar dengan mengandalkan kekuatan mereka yang sebenarnya semua percaya bahwa mereka bukan tandingan Long Aoyun. Dan mereka mengakui kekalahan satu persatu. Beraninya Qin Feng, bajingan tak berguna yang datang ke sini melalui tipu daya. Berani. Long Aoyun bisa menghancurkannya dengan satu jari. Hei, saat ini, Long Aoyun menatap Qin Feng dengan merendahkan, menyeringai dan mencibir. "Kamu bocah.
Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kamu hanya pecundang. Jika kamu tidak menyerah, apakah kamu masih ingin menantangku dan dipukuli sampai mati olehku? Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Anak ini sampai di sini dengan memeluk paha seorang wanita. Sayangnya, menghadapi Long Aoyun, dia tidak bisa lagi memainkan trik oportunistik dan curang. Akui kekalahan atau mati. Oke, tanda seru petik 2. Tanpa diduga, Qin Feng tiba-tiba berkata, kalau begitu biarkan aku datang dan menemuimu. Tanda seru. Mendengar ini, semua penonton terkejut. Apakah anak ini gila? Dia pecundang dan berani menantang Long Aoyun. Titik titik titik. Mencari kematian, kata Sangguan Yunxing dengan dingin di antara penonton. Sudah berakhir. Ning Qingsui juga ketakutan. Dia mendengar bahwa hari ini adalah final. Jadi dia keluar bersama saudara laki-lakinya Ning Wushuang. Meski begitu, dia juga berharap Qin Feng bisa memenangkan kejuaraan agar ayahnya tidak memaksanya menikah dengan Long Jiuxiao. Tapi sekarang sepertinya, bahkan jika Qin Feng berkuasa, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Dan Long Aoyun masih membencinya. Jika Anda tidak melindungi segalanya, Anda akan dipukuli sampai mati. Apakah ini mungkin? Hahaha. Long Aoyun tertawa liar. Dia menatap Qin Feng dan berkata dengan nada menghina. Kamu anak nakal. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tidak apa-apa. Aku hanya menggunakan kesempatan ini untuk berurusan denganmu dengan serius. Kamu melakukannya dengan mudah. Dia akan disiksa perlahan. Qin Feng berkata dengan bangga. Saya tidak tahu siapa yang akan menang. Setelah itu, dia melompat dan melompat ke atas ring. Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan. Dasar bocah. Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu gerakan. Pergilah ke neraka. Petik 2. Seni bela diri kuno. Pertarungan naga di alam liar. Long Aoyun mengubah tangannya menjadi telapak tangan dan mengumpulkan energi internal dalam jumlah yang mencengangkan. Segera, kedua telapak tangan keluar. Boom! Dalam sekejap, energi internal yang kuat berubah menjadi naga bersisik emas, dengan mata seperti lonceng tembaga, dan terbang menuju Qin Feng dengan gigi dan cakar terbuka. Kemanapun ia melewatinya, udara akan terbakar hebat, dan langit serta bumi berubah warna. Ya Tuhan, begitu gerakan ini keluar, semua orang terkejut. Seni bela diri kuno, luar biasa. Sepertinya Long Aoyun mengikuti seorang master hebat di dunia seni bela diri kuno dan berlatih selama 10 tahun adalah benar. Setengah kekuatan Markis Wu, Qin Feng, seorang pecundang, pasti mati sekarang. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Semua orang tidak optimis tentang Qin Feng. Berpikir bahwa dia adalah pecundang dengan dantian yang rusak dan kehilangan kultivasi. Bagaimana dia bisa menahan aksi mengejutkan seperti itu? Di antara kerumunan, Sangguan Yunxing memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata acuh tak acuh. Dia tidak peduli sama sekali tentang hidup atau mati Qin Feng. Ning Qingsui sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan tidak tahan untuk melihat. Tapi dia diam-diam berdoa untuk Qin Feng di dalam hatinya. Berharap dia bisa menciptakan keajaiban dan membalikkan keadaan. Di bawah sorotan, keluar, Qin Feng tiba-tiba meledak dengan momentum. Melayang ke udara. Melewati naga ganas itu. Terbang langsung ke Long Aoyun. Mengangkat tangan kanannya. Dan menariknya keluar sekuat menamparkan lalat. Bang! Saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Long Aoyun tiba-tiba berteriak dan tidak punya waktu untuk menghindar. Tamparan itu membuatnya terbang ratusan meter. Bab 256. Pemukulan yang mewah. Tamparan ini tanpa ampun. Boom! Dengan suara keras, Long Aoyun terbang ratusan meter sebelum jatuh ke tanah. Sedikit lagi untuk jatuh ke dalam ring. Itu terlalu berisiko. Sejenak, seluruh penonton kaget. Semua orang menatap pemandangan di atas ring dengan mata terbelalak. Menurutku itu tidak bisa dipercaya dan mengejutkan.
Apakah kamu bercanda? Bukankah ini Qin Feng yang sia-sia dengan dantian yang rusak? Bagaimana bisa orang lemah seperti itu menamparkan master seperti Fei Long Aoyun? Wu Hou setengah langkah yang agung. Mungkinkah anak ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Titik titik titik. Hebat. Ning Qingsui sangat terkejut. Melihat sosok Qin Feng yang agung dan mendominasi di atas ring dengan tidak percaya. Dan sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Menurutnya, dantian Qin Feng memang telah hancur dan dia kehilangan budidayanya. Tapi kali ini, tidak ada yang salah. Qin Feng bukanlah orang yang tidak berguna. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ya Tuhan, apakah ini bohong? Tang Feiyan hampir tidak bisa mempercayainya dan langsung berseru. Sangguan Yunqing juga sangat terkejut. Tidak ada yang tahu kekuatan Qin Feng yang tidak berguna ini lebih baik dari dia. Bodoh, tidak kompeten, dan tidak berguna. Long Aoyun adalah adik dari Long Jiuxiao, orang paling sombong di ibu kota kekaisaran, dan salah satu bintang kembar klan naga yang terkenal. Bakat dan kekuatannya tidak kalah dengan Long Jiuxiao. Pada saat ini, Sangguan Yunqing bertanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia harus berurusan dengan master level Long Aoyun, dia mungkin harus menggunakan semua daya tembaknya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sekalipun Anda bisa menang, Anda harus membayar mahal. Tapi aku tidak menyangka Qin Feng, seorang pecundang, akan menamparkan Long Aoyun begitu saja. Bagaimana bisa? Titik titik titik. Ho ho ho. Di kejauhan, Long Aoyun meraung, marah. Tamparan Qin Feng menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Terlebih lagi, dia tinggal sedikit lagi untuk jatuh dari ring. Dan dia akan kalah jika melakukannya. Dalam kemarahan yang ekstrim, Long Aoyun berjuang untuk bangun dan menatap Qin Feng dengan ganas. Matanya menyemburkan api. Bocah, bukankah kamu sia-sia? Hah, Qin Feng berkata dengan nada dominan. Maaf, aku telah memulihkan kultivasiku dan mengecewakanmu. Petik 2. Dengan marah. Jangan sombong. Aku hanya ceroboh. Bahkan jika kamu sembuh, kamu bukan tandinganku. Hari ini, arena bumi ini adalah kuburan anakmu. Dia berkata. Dengan marah. Selanjutnya, dia mengucapkan kata-kata kasar ke Qin Feng di atas ring. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Ayo, Qin Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tenang dan tenang. Seluruh tubuhnya memancarkan sikap Grandmaster yang tak terduga. Dan auranya tak tertandingi. Belum pasti makam siapa di arena ini. Mungkin, kamu akan tidur di sini selamanya. Mencari kematian. Petik 2. Seperti singa gila. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan melepaskan setengah langkah paksaan Wu Hou yang menakjubkan. Membawa niat membunuh yang luar biasa. Dengan kekuatan mencabut gunung dan menumbangkan pohon, ia bergegas menuju Qin Feng. Matanya tajam. Niat membunuhnya mendidih. Dan dia sering menggunakan trik mematikan. Cakar pemecah surga, tendangan Fulong, tinju berlian 8 gaya, seni bela, diri kuno, naga terbang di langit. Sebelumnya, kekuatan yang menakutkan. Dia menggunakan semua keterampilan khusus yang dia pelajari sepanjang hidupnya untuk Qin Feng. Di arena, angin kencang terjadi. Niat membunuh menyebar ke seluruh panggung. Seluruh altar bumi terguncang karenanya. Ya Tuhan. Long Aoyun sangat marah. Sungguh langkah yang mengerikan. Bahkan setengah langkah Wu Hou tidak bisa menandinginya. Qin Feng sudah mati. Dia membuat marah tuan muda Long Aoyun. Harganya akan dibayar segera berlumuran darah. Petik 2 titik 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 petik 2. Seluruh penonton berseru. Di antara penonton, Ning Qingsui mengatupkan tangannya di depannya. Melihat cincin itu dengan gugup. Berdoa untuk Qin Feng di dalam hatinya. Berharap dia bisa mengubah bahaya menjadi kebaikan. Bahkan Sangguan Yunqing, yang selama ini menganggap Qin Feng sebagai semut tidak berguna, mulai fokus pada Qin Feng. Seorang pria yang dantiannya lumpuh mendapatkan kembali budidayanya. Hal semacam ini hanyalah sebuah fantasi.
Dia terkejut melihat bagaimana Qin Feng melakukannya. Dan dia ingin melihat bagaimana dia akan menjadi musuh Long Aoyun. Dia melihatnya dengan sangat serius. Ini adalah pertama kalinya Qin Feng memeganginya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Qin Feng akan dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Long Aoyun yang marah, Qin Feng menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Momentumnya seperti naga. Gerakannya seperti bayangan. Dan gerakannya secepat kilat. Semua serangan Long Aoyun dengan mudah dihindari dan ditekan olehnya. Setelah bertarung lama, Long Aoyun tidak hanya gagal menyentuh sehelai rambut Qin Feng, tapi malah membuat dirinya kelelahan dan terengah-engah. Sialan, Long Aoyun cemas, marah dan marah. Dia ingin mencabik-cabik Qin Feng dan memotongnya menjadi 8 bagian. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hal ini tidak mengherankan. Long Aoyun memang seorang wuhou setengah langkah. Dan kekuatan, bakat, serta karakternya sudah dianggap luar biasa di kalangan generasi muda di Daxia. Tapi Qin Feng adalah alien. Meskipun dia kehilangan dantiannya dan kehilangan kultivasi yang dia banggakan di masa lalu, dia adalah berkah tersembunyi dan berdiri setelah putus. Setelah berlatih, Phoenix Heavenly Jue, dia memiliki 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya. 9. Ini setara dengan energi internal 9,5 langkah wuhou. Berurusan dengan Long Aoyun itu mudah. Tuan Long, Anda sepertinya kehabisan energi. Sekarang giliran saya. Mata Qin Feng bersinar. Dan momentumnya meledak. Momentum mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus. Dengan telapak tangan seperti angin dan kepalan tangan seperti bayangan. Boom, 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 boom. Serangan yang intens dan dahsyat menghantam Long Aoyun satu demi satu seperti senapan mesin. Segala jenis tendangan mewah. Segera, Long Aoyun dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia merasakan sakit yang tak terkatakan dan mundur selangkah demi selangkah. Kalah total. Pertarungan yang seharusnya terjadi tanpa ketegangan di mata semua orang berubah menjadi kehancuran sepihak karena keganasan Qin Feng. Dia menggunakan cara yang menggelegar untuk mengalahkan Long Aoyun dengan keras. Seperti dewa perang yang tak terkalahkan dengan amarah yang luar biasa. Momentumnya luar biasa dan luar biasa. Dan seluruh penonton terkejut. Pada akhirnya, Long Aoyun dipukuli sampai mati dan seluruh tubuhnya memar. Dan dia jatuh ke tanah. Bang! Qin Feng menginjak dadanya dengan tatapan merendahkan. Seperti semut. Bagaimana, Long Aoyun? Apakah kamu mengaku kalah? Ho. Long Aoyun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Giginya berlumuran darah. Dan dia meraung dengan marah. Sialan. Aku menang. Aku tidak menerimanya. Dan aku tidak akan menerimanya bahkan jika aku mati. Mata Qin Feng menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin. Kalau begitu, pergi dan mati saja. Setelah itu, dia akan menghancurkan Long Hati Aoyun dengan satu tendangan. Kamu bocah. Kamu memaksaku melakukan ini. Tiba-tiba, Long Aoyun merasakan ancaman kematian yang kuat. Matanya tajam. Seolah-olah dia telah membuat terobosan penting. Dan akhirnya dia berteriak. Teknik terlarang. Teknik disintegrasi hebat. Iblis surgawi. Bab 257. Api mata emas. Apa? Setelah mendengar kata-kata Long Aoyun, semua penonton menunjukkan keraguan. Setan menghancurkan Dava. Apakah itu? Tetapi pada saat ini, Ning Qingsui dan Sangguan Yunqing menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama dan berseru. Tidak, Qin Feng. Hentikan dia dengan cepat. Pada saat ini, hati Ning Qingsui dan Sangguan Yunqing dipenuhi dengan kegembiraan mencapai tenggorokan seketika. Orang luar mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi seperti Long Aoyun, mereka, yang telah menjadi anggota ibu kota kekaisaran selama ribuan tahun, sangat menyadari betapa mengerikannya tindakan ini. Ini adalah teknik terlarang kuno yang sangat kejam. Di seluruh dunia, hanya sejumlah kecil keluarga berusia ribuan tahun yang tahu cara berlatih. Dengan mengorbankan nyawa mereka, dengan imbalan kekuatan yang menakutkan dalam waktu singkat.
Setelah ditampilkan, kekuatannya bahkan bisa melintasi alam. Dan Long Aoyun sekarang menjadi Wuhou setengah langkah. Dengan kata lain, setelah dia melakukan teknik terlarang, dia bisa menjadi Martial Lord sejati. Lonjakan kekuatan sangat menakutkan. Namun meskipun jurus ini ampuh, alasan mengapa jurus ini diklasifikasikan sebagai teknik terlarang adalah karena biayanya yang besar. Sekali digunakan, jurus ini akan sangat mengurangi masa pakainya. Serangan balik yang kuat juga sangat menakutkan. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan dinonaktifkan. Nampaknya untuk memenangkan permainan, Long Aoyun tidak mempedulikan biaya sama sekali. Dia bersedia mempertaruhkan segalanya. Hahaha, kekuatannya datang. Long Aoyun tertawa bangga. Setelah melakukan metode terlarang untuk menghancurkan iblis, kekuatannya meningkat ke ranah Wuhou yang sebenarnya. Di atas kepala kami, 3 siklon membubung ke langit. 3 bunga berkumpul. Ini adalah ciri Marquis of Wu yang sejati. Pada saat ini, otot-otot Long Aoyun tegang, dan aura pembunuhnya hampir mengeras. Dengan tekanan yang dahsyat dan menakutkan itu, langit di belakangnya berubah menjadi awan gelap, seperti dewa iblis yang datang ke dunia. Dasar bocah, matanya merah padam dan dia mengancam Qin Feng dengan senyuman ganas. Kamu tidak menyangka bahwa aku telah berubah menjadi Marquis of Wu yang sebenarnya, dan tubuhku penuh dengan energi yang menakutkan. Hanya dengan satu tangan, aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Hah, Qin Feng berkata dengan tenang. Jadi bagaimana jika aku belum pernah membunuhnya sebelumnya? Ini bukan membual. Saat itu, di tepi Laut Cina Timur, dia berhadapan dengan leluhur kuat dunia seni bela diri kuno, Beiming Patriarch, Wu Hou. Dia bahkan menahan guntur yang menggelinding dari langit. Dan Long Aoyun hanyalah Wu Hou setengah langkah. Dia mengandalkan kecurangan dengan teknik terlarang untuk sementara waktu naik ke level Wu Hou. Kamu berani berbicara kasar ketika kamu akan mati. Aku akan membunuhmu. Long Aoyun berteriak. Dan dengan awan gelap di belakangnya, dia menyerang Qin Feng seperti hantu. Otot-otot di lengan itu begitu menonjol hingga hampir meledak, seolah-olah mengandung energi untuk menghancurkan dunia. Dan tinju raksasa itu menyerang dengan keras. Qin Feng tidak takut. Matanya menjadi gelap. Momentumnya meledak. Dia berubah menjadi manusia dewa perang. Dan bergegas menuju Long Aoyun tanpa rasa takut. Boom! Saat berikutnya, 2 manusia bertabrakan. Seluruh altar bumi terguncang karenanya. Dalam cahaya listrik dan batu api yang berbahaya dan ganas, keduanya memulai pertarungan tangan kosong yang sengit. Boom! 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 Keduanya bertemu lawan mereka dalam catur. Dan mereka bertarung lebih cepat dan lebih keras. Tekanan ada di mana-mana. Bayangan kepalan tangan tersebar di seluruh langit. Dan matahari serta bulan tidak bersinar. Angin tinju yang pecah melonjak ke segala arah dan menyapu seluruh kuil bumi. Seperti hembusan angin tingkat 8. Ah, ya Tuhan. Menakutkan sekali. Di tengah angin kencang, mata orang-orang dipenuhi ketakutan dan mereka berseru berulang kali. Banyak orang yang tidak beruntung langsung tertiup ke langit oleh angin kencang. Orang-orang yang tersisa juga melarikan diri ke segala arah karena takut tersapu. Pemandangannya berasap dan kacau. Dan rasanya berantakan. Sangguan Yunxing dan Tang Feiyan sama-sama tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Setelah melakukan keajaiban menghancurkan iblis, kekuatan Long Aoyun melonjak. Dan dia benar-benar seorang Wu Hou. Melihat seluruh penonton hari ini, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan ganas seperti ini. Tapi Qin Feng mampu melawan Long Aoyun, yang kekuatannya telah melonjak dan berubah menjadi Wu Hou, tanpa menggunakan teknik rahasia apapun. Dan langit gelap dan bumi gelap, begitu ganasnya. Kekuatan luar biasa apa ini? Mungkinkah Qin Feng juga seorang markis dari Wu? Tepat ketika Sangguan Yunxing terkejut dengan tebakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Jika itu Markis Wu, pasti akan ada tanda 3 bunga berkumpul di atas.
Tapi Qin Feng tidak. Kenapa dia? Wu Hou setengah langkah. Begitu kuat. Titik titik titik. Itu saja. Selama pertarungan sengit, mata Qin Feng seterang api. Dan dia tidak lupa mengejek Long Aoyun. Aku menggunakan teknik terlarang untuk berubah menjadi Wu Hou. Tapi sepertinya kamu tidak seperti itu. Sekuat itu. Tuan Long, apakah kamu masih di sana? Sayang sekali. Sialan. Long Aoyun sangat marah. Karena benar-benar terpojok. Dia melepaskan seluruh kekuatan batinnya dan melepaskan gerakan jitu yang mendorongnya ke dasar kotak. Seni bela diri kuno berusia ribuan tahun, telapak tangan yang menaungi surga. Telapak tangan Long Aoyun sepertinya berubah menjadi batu kilangan besar. Dengan kekuatan surga, dia menekan Qin Feng. Anak nakal, pergilah ke neraka. Ini adalah kekuatan magis yang diwariskan klan naga selama ribuan tahun. Dan hanya Wu Hou yang bisa menampilkannya. Sebelumnya, dia tidak cukup berkualitas. Tapi sekarang, dia telah meningkatkan kultivasinya dengan mengandalkan teknik terlarang. Dan dia sudah bisa menggunakannya. Telapak tangan ini mengejutkan. Mata emas langit terbakar. Qin Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan langsung menggunakan keterampilan uniknya dari buku surgawi tanpa kata. Jauh di dalam matanya, dua api emas tiba-tiba muncul. Muncul di tengah badai. Boom, saat berikutnya. Kedua percikan api itu langsung berubah menjadi tiang api emas yang lebih tebal dari tiang gawang. Panas 1000 derajat membuat udara mendesis. Oksigen di seluruh kuil bumi terkuras dalam sekejap. Separuh langit diwarnai merah. Apa? Pupil Long Aoyun menyusut tajam. Mulutnya terbuka cukup lebar untuk menelan sebutir telur. Dan wajahnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan gelombang panas menerpa wajahnya. Dan kulitnya langsung meledak dalam suhu tinggi. Ah! Long Aoyun langsung diselimuti api emas dan berteriak dengan liar dan melengking. Mata emas langit yang terbakar. Seru sangguan Yunqing. Ini adalah kekuatan magis dalam buku surga tanpa kata. Dalam hal kekuatan membunuh, ia berada di peringkat pertama. Titik-titik. Di arena, Long Aotian terluka parah akibat kebakaran itu. Separuh tubuhnya terbakar hitam, memperlihatkan tulang-tulangnya yang layu. Dia sekarat dan terlalu menyedihkan untuk dilihat. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng melangkah maju dengan bangga, menatap wajah menyakitkan Long Aoyun, hendak membunuhnya. Berhenti, kamu tidak bisa membunuh. Tiba-tiba, sangguan Yunqing bergegas mendekat dan dengan cemas menasihati Qin Feng. Qin Feng, tenanglah. Kamu membunuh Long Aoyun. Dan klan naga berada dalam situasi hidup atau mati. Balas dendam mereka. Kamu. Aku tidak tahan. Qin Feng mencibir dengan sikap mendominasi dan berkata, klan panjang dan aku telah bertarung sampai mati. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, dia akan membunuhku besok. Petik 2. Bab 258. Menjadi terkenal di seluruh dunia. Jangan impulsif. Petik 2. Tidak perlu. Qin Feng berkata dengan dingin. Aku, Qin Feng, berdiri tegak dan berani melakukan apapun. Aku akan membunuh Long Aoyun hari ini. Raja Naga bukanlah apa. Apa dari klan naga? Kata-kata ini penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Begitu dia keluar, seluruh penonton terkejut. Semua orang tercengang. Long Aoyun ini adalah salah satu bintang kembar klan naga. Dan adik dari Long Jiuxiao. Jenius nomor 1 di dunia seni bela diri Gritsia. Tinggi dan mulia. Jika dia mati, bagaimana klan naga bisa melepaskannya? Akan ada pengejaran tanpa akhir sampai ke ujung bumi. Tidak pernah berakhir. Bahkan jika Qin Feng telah memulihkan kultivasinya sekarang, kekuatannya bisa disebut Wu Hou. Tapi dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa sendirian melawan keluarga panjang? Sekte yang telah ada selama ribuan tahun. Dan bagaimana dia bisa melawan koneksi dan koneksi kuat di belakang klan naga? Gila, Qin Feng ini. Benar-benar gila. Titik-titik-titik. Long Aoyun. Besok adalah hari kematianmu. Aku, Qin Feng,
akan mengirimmu dalam perjalananmu. Setelah mengatakan ini, Qin Feng memiliki tatapan dingin di matanya dan akan segera mengambil tindakan. Melihat bahwa dia akan membunuh Long Aoyun, seluruh penonton tiba-tiba berseru kaget. Mata orang-orang membelalak. Ekspresi mereka berubah ketakutan. Dan hati mereka dipenuhi kecemasan. Tapi Qin Feng terlalu kuat. Sangat kuat. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tapi tidak ada yang berani berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Long Aoyun akan dimusnahkan oleh kekuatan suci Qin Feng. Sekarang, tunggu. Pada saat terakhir, Long Aoyun tiba-tiba mencoba yang terbaik dan berteriak, "Sialan! Qin Feng, hentikan, kamu tidak bisa membunuhku." Oh, Qin Feng mengangkat alisnya, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dan dia bertanya dengan ringan, "Kenapa tidak?" "Karena, aku punya ini." Setelah mengatakan itu, Long Aoyun menahan rasa sakit yang membakar dan dengan lemah mengeluarkan tas dari tangannya. Tanda emas bersinar di bawah sinar matahari. Di tengahnya, ada dua karakter besar. Selamatkan kematian. Ini sebenarnya adalah medali emas yang diberikan oleh Kaisar untuk menghindari kematian. Qin Feng, kamu melihat dengan jelas. Long Aoyun tersentak kesakitan. Tetapi dengan enggan berkata dengan keras, "Ini adalah Raja. Raja memberiku medali emas klan naga yang bebas kematian. Jika kamu berani membunuhku, maka tidak patuh kehendak Raja. Kamu akan menjadi buronan di Daxia. Dan kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman mati." Pada saat itu, bukan hanya kamu, tetapi semua kerabat dan temanmu akan terlibat. Petik 2. Aku menasihatimu. Pikirkan baik-baik. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Qin Feng mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia bisa saja membunuh Long Aoyun. Bahkan jika dia menjadi buronan, dia tidak akan takut. Paling buruk, jika dia memasuki Longmen dan menyembunyikan namanya, pengadilan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tapi Lin Qingge, Ning Qingsui dan lainnya semuanya akan terlibat. Apa yang harus mereka lakukan? Setelah merenung sejenak, Qin Feng mundur selangkah. "Oke, Long Aoyun. Kamu beruntung. Aku bisa menyelamatkan nyawamu hari ini. Tapi kamu bisa menghindari hukuman mati. Tapi kamu tidak bisa lepas dari kejahatan yang masih hidup." Petik 2. Aoyun merasa ngeri. Dia merasakannya. Perasaan firasat. Aku akan memberimu pelajaran." Setelah mengatakan itu, Qin Feng melangkah keluar dan menginjaknya dengan keras. Boom! Terjadi ledakan, dan Tian Long Aoyun dihancurkan oleh Qin Feng. "Long Aoyun, bukankah kamu selalu menyebutku orang yang tidak berguna? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berguna." Ah! Long Aoyun sangat kesakitan hingga dia langsung berteriak seperti babi yang disembelih. Dan aumannya histeris. "Qin Feng, kamu sangat berani. Kamu berani menghancurkan dantianku dan menghancurkan kultivasiku. Aku, Long Aoyun, bersumpah untuk menjadi musuh bebuyutan bersamamu. Membunuhmu. Kamu dipotong-potong." Petik 2 Petik 2. Rasa sakit karena dantianmu dihancurkan sebanding dengan penyiksaan paling kejam di dunia. Wajah Long Aoyun pucat. Dia berkeringat seperti hujan. Dan hatinya penuh kesedihan dan kemarahan. Namun karena rasa sakit yang berlebihan, setelah berteriak gila-gilaan beberapa kali, tiba-tiba dia kehilangan suaranya dan langsung pingsan. Qin Feng mendengus dingin. Tidak peduli dengan ancaman Long Aoyun. Di bawah sorotan, dia menatap wasit dengan dominan dan bertanya, "Apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya?" Ya Tuhan. Petik 2. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Qin Feng dengan ngeri. Mata mereka sangat terkejut sehingga mereka sangat terkejut. Tanpa diduga, anak ini Qin Feng benar-benar berani menghancurkan budidaya Long Aoyun, tuan muda klan naga. Kali ini, dia mengalami bencana besar. Tapi anak ini tidak takut sama sekali. Sama seperti orang normal. Apakah dia seseorang yang bisa diandalkan? Masih gila.
Titik titik titik. Pada saat ini. Bahkan wasit pun tercengang. Butuh waktu lama bagi wasit untuk sadar dan membuat pengumuman sambil menahan keterkejutannya. Juara kompetisi nasional peringkat Qingyun ini adalah Qin Feng. Seminggu kemudian, dia akan melangkah ke Istana Emas untuk menerima hadiah dari Raja. Ini sungguh suatu kehormatan yang mengejutkan. Tapi semua orang merasa bahwa Qin Feng telah membuat marah klan naga dengan menggulingkan Long Aoyun. Aku ingin tahu apakah dia bisa bertahan sampai saat itu. Di bawah sorotan, Qin Feng sekuat naga, melangkah menuju Ning Qingsui kesayangannya dan memegang tangan gioknya. Qingsui, aku menang. Aku menyelesaikan taruhan dengan ayahmu. Kamu tidak perlu menikahi Long Jiuxiao lagi. Mulai hari ini, kamu bebas. Qin Feng, terima kasih. Kamu telah melakukan banyak hal untukku. Aku tidak punya apa-apa untuk dibayar. Ning Qingsui meneteskan air mata. Sangat gembira. Dan cinta yang kuat di hatinya melonjak tak terkendali. Di hadapan semua orang, dia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Feng. Dengan air mata berlinang, dia menawarkan ciuman. Di kejauhan. Ketika Sangguan Yunxing melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi lebih dingin dan hatinya merasa tidak nyaman. Di matanya, Qin Feng adalah orang yang tidak berpendidikan dan menganggur tanpa manfaat apapun. Tapi dia tidak menyangka bahwa tunangan, yang selama ini dia anggap remeh dan bahkan meninggalkannya seperti sepatu, kini telah memulihkan kultivasinya dan sekuat Wu Hou. Dia bahkan mengalahkan Long Aoyun, pemimpin klan naga yang bangga, dan menjadi yang paling berkuasa, menjadi pusat perhatian. Lebih penting lagi, dia pernah bertaruh dengan Qin Feng sebelumnya. Jika Qin Feng memenangkan kejuaraan, dia akan menjaminkan tubuhnya padanya. Terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Tapi Qin Feng mengabaikannya, dan malah mencium wanita lain. Saat ini, suasana hati Sangguan Yunxing sangat rumit. Apakah itu rasa cemburu? Atau rasa malu karena diabaikan? Bahkan dia tidak tahu. Qingsui, ayo pergi. Qin Feng meraih tangan kecil Ning Qingsui dan meninggalkan altar bumi dengan megah. Di belakangnya, ada kejutan mata. Tidak ada keraguan bahwa setelah hari ini, nama Qin Feng akan terdengar di seluruh ibu kota kekaisaran. Menjadi terkenal di seluruh dunia. Bab 259. Saya tidak memperlakukan hewan. Larut malam. Dragon Valve. Long Aoyun yang terluka sedang terbaring di kamar tidur. Dari waktu ke waktu, dia menjerit kesakitan yang tak tertahankan. Di sampingnya, 10 dokter terkemuka dari Royal Medical Hall semuanya diundang. Mereka berkumpul di sekitar Long Aoyun. Sibuk sebentar. Berkeringat banyak, dan semuanya tampak sangat gugup. Mereka semua menunjukkan kekuatan magis mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengobatinya. Beberapa jam berlalu. Tuan Aoyun, cedera Anda sangat serius. Kami mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidup Anda. Tetapi Anda akan lumpuh di kursi roda selama sisa hidup Anda. Lakukan apapun jika saya menunggu. Beberapa dokter istana meringis dan tidak berdaya. Tidak mengherankan bahwa sejak zaman kuno, siapapun yang dantiannya telah hancur dan budidayanya telah hancur tidak pernah terdengar bisa pulih. Jika iya, itu pasti sebuah keajaiban. Oleh karena itu, bahkan jika 10 dokter kekaisaran terkenal datang berperang bersama, mereka tidak akan berdaya. Faktanya, Long Aotian terkena mata emas langit terbakar Qin Feng di atas ring. Itu adalah kekuatan magis paling kejam dalam buku surgawi tanpa kata. Dan nyala apinya bisa mencapai 1000 derajat. Untungnya, 10 dokter kekaisaran mengambil tindakan. Jika tidak, Long Aoyun akan menderita lebih dari sekedar kelumpuhan. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupku. Sialan. Long Aoyun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia adalah bintang kembar klan naga yang bermartabat. Memiliki akar dan bakat yang luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa dalam beberapa tahun, prestasinya pasti tidak kalah dengan saudaranya Long Jiuxiao. Awalnya,
dia memiliki masa depan yang cerah. Tapi sekarang, setelah kehilangan dantiannya, kehilangan kultivasinya, dan menjadi lumpuh mulai sekarang, dia tiba-tiba menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia selamat, dia masih merasakan sakit yang luar biasa, hampir lebih buruk daripada kematian. Dalam kemarahan, Long Aoyun tidak bisa menahan nafasnya dan bertanya kepada pelayan itu dengan marah. Di mana ayah dan kakak laki-lakiku? Anak itu Qin Feng hampir membunuhku. Dan juga menghancurkan dantianku. Membuatku menjadi orang yang tidak berguna. Aku harus membalas dendam. Aku akan memotong anak itu menjadi ribuan bagian. Gemetar ketakutan. Otentik, Tuan Aoyun. Pemimpin klan dan tuan muda tertua pergi ke tempat terlarang yang misterius. Dan sekarang, mereka belum kembali. Ah, mata Long Aoyun memerah karena marah. Dan dia meraung dengan marah. Itu semua adalah bocah nakal Qin Feng yang menghancurkan separuh latihan keras hidupku. Aku benci itu. Aku hanya ingin mengupas kulitnya dan menamparnya. Tulangnya. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, kepala Dr. Luo Hetu maju selangkah dan berkata, Tuan Muda Aoyun, meskipun kami tidak dapat membuat Anda berdiri atau memulihkan dantian Anda, ini bukannya tanpa harapan. Jika kami menemukan Tuan Muda Longmen, mungkin ada secercah harapan. Long Aoyun bingung. Tidak buruk. Jadi, Luo Hetu mulai menggambarkan perbuatan Tuan Muda Longmen. Tuan Muda Longmen tidak hanya memerintah seluruh organisasi Longmen sekarang. Dia juga memiliki identitas lain. Dia adalah penerus orang suci medis. Saya malu untuk mengatakan bahwa terakhir kali, Tuan Muda Longmen datang ke kerajaan kita aula medis bermain dengan satu orang. Dengan kekuatannya, dia bertarung melawan 10 dokter kekaisaran dan mengalahkannya sepanjang jalan. 10 dari kita digabungkan bukanlah tandingannya. Jika kami bisa mengundang Tuan Muda Longmen, Anda mungkin bisa menyembuhkan Tuan Muda Aoyun. Petik 2, Mendengar ini, Long Aoyun sangat gembira. Secercah kehidupan muncul dari hati yang putus asa dan hancur itu. Jadi, dia segera memerintahkan, cepat, panggil Komandan Zhong Kui dan biarkan dia memimpin tim. Bawa saya ke Tuan Muda Longmen segera. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Ya, mencari seseorang. Segera. Seorang pria bertubuh besar dengan tinggi 2 meter masuk. Dia memiliki otot yang kuat dan darah yang kuat. Dia mengenakan baju besi berwarna gelap dan membawa sepasang palu berat yang menakutkan seperti batu giling. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tirani yang menakjubkan. Orang ini tidak lain adalah Zhong Kui. Dia adalah master peringkat keempat di peringkat surgawi seni bela diri besar Xia. Dijuluki Palu Zentian. Dahulu kala, dia berlindung di Longjiu Xiao dan telah bekerja untuk klan naga sejak saat itu. Segera, di bawah kepemimpinan Zhong Kui, sekelompok pelayan keluarga Long mendorong Long Aoyun ke Zijinwan. Qin Feng ada di villa. Melalui jendela, dia memperhatikan gerakan di luar dan mengenali Long Aoyun di kursi roda. Tapi dia tidak muncul. Segera, Long Aoyun mulai berteriak ke arah gerbang Zijin nomor 1 di depannya. Tuan Muda Longmen, kan? Saya sudah lama mengagumi Anda. Saya adalah Tuan Muda Klan Naga Kekaisaran, Long Aoyun. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta Anda merawat saya. Jika Anda dapat menyembuhkan saya akan melakukannya. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberimu semua kemuliaan, kekayaan, kekuasaan dan keindahan. Keluar dan temui aku. Setelah menelepon, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Qin Feng tidak memperhatikan sama sekali. Melihat ini, Long Aoyun teringat kata-kata Luo Hetu. Mengatakan bahwa Tuan Muda Longmen sepertinya tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, dan memiliki temperamen yang aneh. Jadi dia mengerutkan kening dan mengubahnya menjadi ancaman. Nak, dengarkan, aku memintamu untuk mengobati penyakitmu. Aku melakukannya untuk memberimu wajah. Aku menasihatimu untuk patuh dan jangan bersyukur.
Aku akan membakar Zijin Wan ini. Tidak, lagi pula. Aku ingin menangkap murid-murid Longmenmu. Biarkan mereka semua masuk penjara. Long Aoyun suka memerintah. Sikapnya sombong. Dan dia tidak merahasiakan ancaman kejinya. Betapa arogan dan mendominasi. Kali ini, cibiran datang dari Zijin nomor 1. Haha. Long Aoyun. Hanya kamu. Aku tidak pernah merawat hewan. Jadi keluarlah dan jangan mengotori tanahku. Sialan. Saat Long Aoyun mendengar ini, dia langsung meledak. Wajahnya muram. Matanya kesal. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur yang enak. Saya pikir kamu sedang mencari kematian. Dia melambaikan tangannya. Tendang, tendang. Saat berikutnya, seorang pria menakutkan dengan tinggi 2 meter dan membawa palu raksasa keluar sebagai tanggapan. Orang ini tidak lain adalah Zhong Kui. Jangan khawatir, Tuan Muda. Karena anak ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Izinkan saya memberinya pelajaran. Jika dia tidak patuh, patahkan salah satu kakinya terlebih dahulu. Kekuatannya sebagai yang keempat di peringkat surgawi. Zhong Kui bahkan tidak memikirkannya. Anggap saja, Tuan Muda Longmen, dengan serius. Dia langsung memberi Long Aoyun suara yang mendominasi. Membawa palu raksasa, dia menyerbu ke Zijin nomor 1 dengan kekuatan harimau ganas. Melihat Zhong Kui bergegas masuk, semua orang menunjukkan ekspresi sombong. Beraninya Tuan Muda Longmen ini tidak memberikan wajah Tuan Muda. Mencari kematian. Zhong Kui adalah master keempat di peringkat surgawi. Wuhou setengah langkah. Sekalipun itu berarti mengikatnya. Ikatlah dia. Tapi hanya beberapa detik berlalu. Boom! Terdengar suara keras dari Zijin nomor 1. Segera setelah itu, sesosok mayat terbang keluar dari Zijin nomor 1 dan jatuh tepat di depan semua orang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah Zhong Kui memukuli Tuan Muda Longmen sampai mati? Petik 2. Tubuh yang terbang tidak lain adalah Zhong Kui. Wajahnya ngeri. Matanya terbuka lebar. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Dan nyawanya terputus sama sekali. Dia langsung mati. Bab 260 Anda harus menunjukkan ketulusan. Apa? Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang menatap tubuh Zhong Kui dengan kaget. Bahkan Long Aoyun di kursi roda pun tercengang. Menakjubkan. Anda tahu, Zhong Kui berada di peringkat keempat dalam peringkat surgawi. Wuhou setengah langkah yang asli. Tingkat kultivasinya bahkan lebih kuat daripada Long Aoyun di puncaknya. Saya pikir jika dia mengambil tindakan, dia akan mampu menghadapi Tuan Muda Longmen dalam hitungan menit dan menangkap anak itu. Tanpa diduga, Zhong Kui Cai dipukuli sampai mati dalam beberapa detik setelah masuk. Yang lebih menakutkan lagi adalah di tubuh Zhong Kuina yang berangsur-angsur dingin. Ada lubang berdarah di tengah dadanya, yang jelas-jelas ditembus oleh seseorang. Bunuh dengan satu pukulan. Mampu membunuh Wuhou setengah langkah hanya dalam beberapa detik hanya dengan satu pukulan. Apakah Tuan Muda Longmen ini benar-benar Wuhou? Semua orang berspekulasi satu demi satu. Hati mereka sangat terkejut. Wajah mereka ketakutan. Dan mereka diam. Pada saat ini, suara Qin Feng yang sedikit pelan terdengar lagi dari Zijin nomor 1. Saat meminta bantuan, kamu harus memiliki sikap memohon. Jika kamu berani menyinggung lagi, kamu akan mengalami nasib yang sama. Melihat kekuatan Tuan Muda Longmen, bahkan Long Aoyun pun tidak berani sombong lagi, dan nadanya sedikit menurun. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Tuan Muda Longmen. Saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda, tetapi saya di sini untuk mengundang Anda dengan tulus. Apa yang ingin Anda lakukan sebelum Anda bersedia mengambil tindakan? Petik 2. Ayo lakukan ini. Qin Feng mengganti topik pembicaraan. Tiba-tiba dia berkata, Long Aoyun, jika kamu bersedia berlutut dan bersujud 999 kali, kamu dapat menunjukkan ketulusanmu. Petik 2 tanda seru. Ketika Long Aoyun mendengar ini, dia terkejut dan marah.
999 dering. Sial. Apa kau bercanda? Dia adalah tuan muda klan naga. Dia sangat mulia. Kemanapun dia pergi, orang lain hanya akan berlutut padanya. Pernahkah dia dipermalukan seperti ini? Kebanggaan dan harga diri di hatinya membuat Long Aoyun tidak mampu melakukan hal seperti itu apapun yang terjadi. Ini sungguh memalukan. Tapi Luo Hetu, dokter istana, berkata bahwa Tuan Muda Longmen mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkannya. Sekarang, kakinya cacat, dan tiannya patah. Dia telah kehilangan semua kultivasinya, dan menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan master seperti Zhong Kui dikalahkan oleh Tuan Muda Longmen dalam satu gerakan. Namun, ayah dan saudara laki-lakinya tidak berada di ibu kota kekaisaran, sehingga mereka tidak dapat mengirimkan ahli lainnya. Long Aoyun tidak bisa lagi menggunakan kekerasan. Setelah menimbangnya lagi dan lagi, Long Aoyun harus berkompromi setelah sekian lama. Singkatnya, pertama-tama temukan cara agar Tuan Muda Longmen mengobati luka-lukanya. Ketika dia pulih, dia bisa menangani Tuan Muda Longmen yang sombong ini. Semua penghinaan yang saya derita saat ini harus dibayar kembali 100 kali lipat oleh Tuan Muda Longmen. Jika saatnya tiba, dia akan punya ratusan cara untuk menghadapi anak ini. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam seorang pria. Bagaimana? Saat ini, nada acuh tak acuh Qin Feng datang dari Villano. 1 Zijin. Long Aoyun. Apakah kamu ingin berlutut atau tidak? Saya menyarankan kamu untuk berpikir dengan hati-hati. Dunia ini, Tuan Muda, aku bisa menyelamatkanmu. Lakukan saja sendiri. Petik 2. Sialan. Long Aoyun mengertakkan giginya dengan marah. Merasa sangat marah. Jika dia tidak kehilangan dantiannya dan kehilangan kultivasinya, dia akan memberi pelajaran pada pria sombong ini. Tapi sekarang, meski dia tidak mau, dia tetap harus menundukkan kepalanya agar bisa pulih dengan lancar. Saat berikutnya, plop, di depan semua anak buahnya, Long Aoyun menggunakan tubuhnya yang terluka untuk berlutut ke arah Villa Zijin nomor 1. Berlutut ini hampir menghancurkan seluruh harga diri dan martabatnya. Segera, Long Aoyun mengatupkan giginya, dengan ekspresi terhina di wajahnya, dan memaksakan dirinya untuk bersujud dengan susah payah. Bung, 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 di belakangnya. Para pelayan terkejut saat mereka melihat Long Aoyun bersujud kepada Zijin No. 1. Menakjubkan. Tuan Muda adalah bintang kembar dari klan naga, dengan martabat yang tak tertandingi. Betapa bersemangat dan bersemangatnya dia di masa lalu. Tanpa diduga, Tuan Muda yang bangga hari ini benar-benar berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda Longmen. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang luar, ibu kota kekaisaran mungkin akan terguncang. Pada saat yang sama, di Villano, 1 Zijin, Qin Feng bersandar ke jendela, tanpa ekspresi memperhatikan Long Aoyun bersujud, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Long Aoyun adalah pria ini, sombong dan sombong, bahkan terus mengancam untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia serendah anjing. Dia hanya tidak tahu bahwa orang yang dia sujud saat ini, Tuan Muda Longmen, sebenarnya adalah orang yang sama yang memukulinya hingga menjadi cacat di panggung hari ini. Ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Sekarang, Tuan Long, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Orang yang datang tidak lain adalah Sangguan Yunxing. Dia juga tinggal di Villa Gunung Ungu, dan merupakan tetangga Qin Feng. Saat ini, dia baru saja dalam perjalanan pulang ketika dia melihat seseorang bersujud kepada Zijin No. 1 dari kejauhan. Tanpa diduga, orang yang bersujud sebenarnya adalah Long Aoyun. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah cantiknya yang tidak bisa disembunyikan. Di seluruh ibu kota kekaisaran, tidak ada yang tahu arogansi saudara klan Long. Terutama Long Aoyun ini, yang bahkan lebih sombong dan angkuh dari kakak tertuanya Long Jiuxiao. Tapi sekarang,
Dia benar-benar bisa bersujud kepada orang lain. Tanda seru titik titik titik. Pada saat ini, Long Aoyun sangat malu dan marah. Tahukah Anda? Dia selalu mendambakan kecantikan Sangguan Yunxing dan menganggapnya sebagai dewi. Dia bahkan lebih iri pada tunangannya, Qin Feng, dan sangat membencinya. Tapi sekarang, dia benar-benar membiarkan dewinya melihat adegan memalukan saat dia bersujud dan dipermalukan. Perasaan itu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Di mata terkejut Sangguan Yunxing, Long Aoyun ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Tapi dia tidak berani berhenti. Untuk menyembuhkan kakinya dan mendapatkan kembali kultivasinya, dia hanya bisa terus bersujud. Karena takut membuat marah Tuan Muda Longman, saya tidak akan mengobati lukanya. Titik titik titik. 997, 998, 999. Akhirnya, Long Aoyun melakukan Koutao 999 kali tanpa melewatkan satu pun. Pada saat ini, Long Aoyun berlutut begitu keras hingga kepalanya berdarah, dan dia tersentak kesakitan. Dia menanggung penghinaan yang mendalam di dalam hatinya, melihat ke pintu emas Villa Zijinno. Satu di depannya, dan berteriak kesakitan, Tuan Muda Longman. Saya telah bersujud kepada Anda 999 kali. Sekarang kali ini, apakah kamu puas? Cepat buka pintunya. Titik titik. Aku ingin kamu segera mengobati lukaku. Petik 2 titik. Titik titik petik 2. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tidak segera membuka pintunya? Long Aoyun bertanya dengan marah. Aku menertawakanmu karena bodoh. Qin Feng mencibir dengan nada sinis. Long Aoyun, aku hanya mengatakan bahwa kamu dapat menunjukkan ketulusan dengan bersujud. Tetapi itu tidak berarti jika kamu bersujud, aku akan mengobati lukamu. Sekarang, aku ingin istirahat. Jangan ganggu aku. Bawa orang-orangmu dan keluar.